kasih kepada Pak Imron dan teman-teman Lab HI yang telah menyiapkan acara ini dan telah bekerjasama dengan INVIT. Terima kasih sekali dari kami dari INVIT karena ini merupakan pengalaman yang sangat penting bagi kami untuk bekerja sama dengan universitas untuk berbagi pengalaman kita bersama untuk berdiskusi bersama terkait dengan beberapa isu-isu baik di nasional maupun internasional. Mudah-mudahan setelah ini kita akan ada diskusi-diskusi berikutnya dan kerjasama berikutnya agar kemudian diskursus antara organisasi dan pemerintah dengan universitas semakin dekat. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa perkembangan yang cukup signifikan, terutama di internasional, di mana sebenarnya sekarang peran-peran non-state actor itu semakin menguat. Jadi itu merupakan salah satu tanda dari perubahan tata kelola global yang nanti sedikit kita singgung di presentasi saya. Mohon maaf kalau suara saya agak kurang ini karena memang sedang dalam kondisi yang kurang prima. Jadi kalau misalnya nanti ada yang agak miss-miss, jadi mohon dimaklumi juga. Nah, tema yang saya angkat dalam kesempatan ini adalah mengenai ketimpangan dan tata kelola global di abad 21. Terkait dengan ketimpangan, sekarang memang ada semacam satu pergeseran. Jadi ini terjadi sekitar 5 tahun terakhir. Jadi dalam 5 tahun terakhir ada satu debat yang cukup menguat. Kalau sebelumnya memang kita banyak berdebat mengenai kemiskinan, tapi kenapa kemudian kemiskinan ini dianggap memang baik di Indonesia maupun di internasional kemiskinan itu menurun, datanya seperti itu. Tetapi dengan ketimpangan berbeda. Jadi kalau kita lihat beberapa data terakhir, ketimpangan itu semakin melebar. Jadi ada yang salah sebenarnya. Kemiskinan memang menurun, tapi ketimpangan semakin melebar. Mungkin berikutnya. Ini saya ambil dari pidatonya Pak Jokowi saat pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 22 April. Pembukanya waktu itu di Jakarta tanggal 22 April 2016. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan seperti ini. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan global masih terpampang di hadapan kita. Ketika negara-negara kaya hanya sekitar 20% penduduk dunia menghabiskan 70% sumber daya bumi, maka ketidakadilan menjadi nyata. Ketika ratusan orang di belahan bumi sebelah utara menikmati hidup super kaya, sementara 1,2 miliar penduduk dunia di sebelah selatan tidak berdaya dan berpenghasilan kurang dari $2 per hari, maka ketidakadilan semakin kasat mata. Ini penting kita ambil, kenapa? Karena ini disuarakan ketika terjadi peringatan 60 tahun Asia Afrika. Satu pertanda Konferensi Asia Afrika adalah satu pertemuan besar, pertemuan internasional di tahun 55 yang merupakan momentum solidaritas Selatan-Selatan. Itu adalah pertemuan yang sangat besar yang menurut kami sampai hari ini pun masih relevan untuk kita ingat dan untuk kita berjuangkan. Karena realitasnya memang seperti ini. Lebih dari sudah sekian lama kita merdeka, tapi ketimpangan antara negara selatan maupun dengan negara utara itu semakin melebar. Jadi sangat relevan sekali pidatonya Jokowi pada saat itu di pembukaan 60 tahun. Nah, ini kemudian kita lihat, ini studi INVIT bekerja sama dengan teman-teman di BRICS Summit. Jadi INVIT saat ini itu bekerja sama dengan masyarakat sipil di 8 negara. Ini risetnya di 8 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa, Meksiko, dan Turki. Jadi selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini, INVIT bekerja sama menjalankan program bersama-sama dengan masyarakat sipil di 8 negara ini untuk mendesakkan ketimpangan masuk dalam agenda global. Jadi
para pemimpin-pemimpin kita yang ada di G20 maupun di PBB itu mendiskusikan mengenai ketimpangan. Nah, ini faktanya. Ada negara-negara yang memang sangat tinggi, jadi itu kita lihat rasio Gini di atas 50%, itu Brazil dan Afrika Selatan. Tetapi yang menarik dari Brazil adalah rasio Gini-nya trennya menurun. Kemudian juga ada beberapa negara yang rasio Gini-nya memiliki tren menurun, itu seperti selain Brazil, kemudian juga ada China ya, itu mengalami penurunan. Tetapi yang berbeda adalah Indonesia memang dibandingkan dengan Brazil maupun dibandingkan dengan Afrika Selatan masih di bawah, karena ini sebenarnya masih 2012 ya. Harusnya sekarang ini Indonesia sudah di atas 0,4. Apakah yang terjadi dengan situasi saat ini bahwa negara memang semakin menguat di sana? State semakin menguat, ataukah sebenarnya yang terjadi adalah seperti itu? Kemudian interconnected. Ini yang memang tak terhindarkan. Jadi satu situasi kerjasama internasional sangat sulit sekarang kita berdebat mengenai pemecahan masalah tanpa kita melihat situasi di negara lain, tanpa kemudian kita menghubungkan apa yang terjadi di negara ini dengan negara-negara lain, sehingga kita melihat misalnya sekarang bicara tentang harga beras atau harga daging, selalu ada kaitannya dengan apa yang terjadi juga dengan negara lain, misalnya seperti itu. Jadi situasi sudah semakin menyatu, tetapi ada satu situasi yang merubah tatanan Apa tujuan diadakan diskusi publik ini? Pertama kita ingin meningkatkan awareness-nya mahasiswa, kalangan akademisi terkait dengan situasi ketimpangan baik di Indonesia maupun di global. Jadi kita tahu dalam 10 tahun terakhir itu ketimpangan di Indonesia itu sangat cepat naiknya. Dan itu juga terjadi di dunia. Jadi ada situasi di mana ketimpangan itu semakin melebar. Nah, kita ingin mendiskusikan hal itu. Termasuk juga kaitannya dengan internasional. Jadi kita tahu Indonesia anggota dari G20. Kemudian tahun ini ketua G20-nya adalah Republik Rakyat Tiongkok. Jadi kita ingin mendiskusikan apakah keketuaan Republik Rakyat Tiongkok di G20 tahun ini itu juga mendiskusikan mengenai ketimpangan tersebut. Kira-kira manfaatnya bagi mahasiswa itu? Penting untuk pertama gini, kalau akademisi ini kan sebenarnya dia akan setelah dia berkuliah, dia kan akan terjun ke masyarakat. Nanti akan ada yang di pemerintahan, akan ada yang di swasta, mungkin ada para calon-calon diplomat ini kan para calon diplomat nih, yang nanti juga ada kemungkinan ada salah satu di antara mereka ada yang menjadi diplomat Indonesia, misalnya di negara mana yang kayak gitu, yang akan menyuarakan hal tersebut. Itu dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek saya pikir ketika akademisi mendesakkan itu, menyuarakan itu, pemerintah akan mendengarkan itu juga kayak gitu. Jadi semakin banyak masyarakat yang mendiskusikan mengenai ketimpangan, maka akan semakin bagus. Sehingga kemudian para pengambil kebijakan, baik yang di nasional maupun di internasional, mereka akan memikirkan bahwa ketimpangan itu sekarang sudah menjadi masalah. Yang terakhir, harapan kedepannya untuk acara ini atau diskusi selanjutnya seperti apa? Pertama memang harapannya diskusi-diskusi seperti ini, terutama yang terkait dengan ketimpangan, terkait dengan multilateral, terkait dengan kerjasama internasional itu semakin sering diadakan di kampus. Dan juga bagi Invit sendiri, kita juga berencana untuk mengadakan diskusi-diskusi serupa di kampus-kampus yang lain di Indonesia. Sehingga kampus-kampus lain yang ada di Indonesia juga mendiskusikan hal yang sama. Kalau nanti sebagian besar kampus di Indonesia sudah mendiskusikan hal yang sama, maka kita percaya perubahan itu pasti akan terjadi. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak Imron, kemudian ada Ibu Hikmah dari Invit, kemudian Pak Julius dari Universitas Parahiangan dari Unila dari Malang. Oke, saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nima tadi, cukup menarik. Saya ingin dapat juga kajiannya tentang bahwa ternyata ketimpangan itu bisa turun di beberapa negara di
nikmat. Saya kemudian jadi teringat dengan bukunya Thomas Piketty yang bicara tentang kapital di abad 21, di mana kemudian di buku tersebut menyatakan cukup kontroversial ya, di negara maju sekalipun ketimpangan itu dari tahun ke tahun terus melebar. Kesenjangan yang terjadi di negara maju sekalipun itu juga terjadi. Jadi ketimpangan itu menjadi problem yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tapi juga di negara maju. Concern dari Thomas Piketty pada bagaimana menjinakkan kapitalisme ya dari neokrasi. Solusinya tentang pajak. Bagaimana kapital yang tersebar di berbagai negara itu bisa dipajaki. Gitu. Jadi memberikan beban pada yang sudah kaya untuk kemudian dipajaki. Saya jadi tertarik nanti ini ada buku ya tentang strategi Indonesia di G20, bagaimana kemudian Cina melakukan perubahan-perubahan struktural atau kemudian mewacanakan perubahan struktural yang implementasinya mungkin bisa berbeda dari apa yang disampaikan oleh Thomas Piketty gitu. Itu menarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nikmah. Nah, berikutnya saya bicara tentang tema yang sudah disampaikan tentang lembaga multilateral dan peranannya dalam pembangunan nasional dan global. Waktu dapat tema ini saya langsung berarti harus menjawab ini ya. Kemudian jawabannya ya sangat berperan gitu ya. Perannya di sisi yang mana gitu ya, banyak. Nah, saya ingin fokuskan pada satu peran yang kemudian sangat signifikan sehingga kemudian kita sampai saat ini juga bicara tentang SDGs, sampai sekarang kita bicara tentang SDGs. Saya melihatnya lembaga multilateral yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan global. Nah, satu peran penting yang kemudian sangat terasa dari lembaga-lembaga multilateral adalah pembentukan imajinasi tentang apa itu pembangunan. Nah, itu menurut saya satu peran yang sangat signifikan yang diperankan oleh lembaga-lembaga pembangunan dalam mengkonstruksi apa itu pembangunan. Nah, imajinasi yang dibangun oleh lembaga multilateral itu sampai saat ini cukup terbawa. Nah, itu misalnya jawaban ringkas saya tentang peran penting dari lembaga multilateral dalam konteks pembangunan global maupun nasional, pembentukan imajinasi dan kemudian mendesain agar imajinasi tentang pembangunan itu juga kemudian tersebar, tersosialisasi, diamini, diterapkan dan lain sebagainya pada negara-negara. Nah, saya lanjutkan, tentu saja imajinasi tentang pembangunan kita perlu letakkan pada konteks. Kenapa kemudian muncul imajinasi tentang pembangunan yang saat ini kemudian dikembangkan oleh lembaga-lembaga multilateral.